Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ada kabar baik buat kalian semua yang pengen dapat saham gratis. Bisa banget kok kita dapetin saham gratis. Nah, kalau biasanya kita mau pengen saham itu kita harus bayar. Kalau ini teman-teman dapat gratis. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka aja akun sekuritas CPKB Valburi, teman-teman ya. Caranya tinggal klik aja guys, link yang ada di deskripsi, ada regol tuh. Diklik aja ya teman-teman, akan langsung masuk ke bagian pendaftaran tentunya. Dan kalian syaratnya itu pilih yang KB Bank RDN-nya teman-teman. Nah, KB Bank dengan link yang ada di deskripsi tentunya terus didaftarin. Nah, setelah jadi, teman-teman top up 100.000 aja. Nah, setelah kalian top up itu akan langsung keisi 10 lot gratis ya saham BPKB guys ya. Lumayan, nilainya itu sekitar 50.000 ya 10 lot tersebut. Jadi teman-teman langsung dapat bonus 50.000. Langsung buru-buru guys sebelum promonya habis. Oke guys ya, selamat malam. Ini pencatatan udah keluar di jam 9 lebih 6. Barusan saya cek ini udah keluar teman-teman penjatahannya. Ya, sesuai dengan apa yang kita perkirakan bahwa memang IPO ini tuh bagus tapi nggak worth it buat dibeli. Ya karena jatahnya sedikit guys. Kalau jatahnya sedikit otomatis walaupun mau naik seberapa tingginya kan untung kita kan jadi kecil karena memang jatah kita sedikit. Ya, syukurin aja lah kayak gitu teman-teman. Ya memang IPO ini tuh sedikit unik ya, unik. Kenapa? Karena IPO ini nilai emisinya kecil, lotnya juga nggak banyak, 5 juta aja, padahal startnya di 120 ya. Dan antriannya ini memecahkan rekor sepanjang sejarah, teman-teman ya. Luar biasa. Nah, coba kita cek teman-teman ya untuk penjatahannya di sini. Oh ya, semalam saya salah bikin ini ya guys ya. Saya salah bikin proyeksi ya. Ternyata karena memang saya nggak pesan EMI, jadi saya cuma tanya ke temen dapatnya berapa. Saya itu dengernya dia 0,6% gitu. Oh ya udah saya tulisnya 0,6% kan kemarin semalam gitu ya. Ternyata 6% guys ya. Si EMI banyak juga jatah si EMI ya. Jadi kalau ini mungkin hijau lah ya, tapi ini hati-hati merah ya. Kenapa? Kalau si EMI ini teman-teman, kalau penjatahannya modelan seperti ini udah otomatis orang yang beli di atas tuh jauh lebih banyak dapat lotnya guys daripada yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah kan kecil-kecil slot 2 lot kayak gitu. Tapi yang di atas kan dapatnya jadi banyak. Misalnya orang itu pesan 1 miliar gitu ya. Nah, berarti dapat 60 juta, 70 juta kayak gitu. Nah, otomatis kalau sampai arah kan cuannya udah gede kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau seperti itu ya, kalau jatah atasnya dapatnya banyak, otomatis orang yang beli di atas itu nggak akan ngehold lama-lama, guys. Itulah penyebabnya kenapa kalau jatah atasnya yang banyak, itu justru malah apa namanya, IPO itu nggak lama naiknya, teman-teman. Karena kalau yang orang-orang yang pesan di atas tuh udah cukup, mereka akan jual, buang. Nah, saat mereka buang otomatis sahamnya akan turun. Jadi ya EMI ini teman-teman wajib pantau ya untuk besok. Sorry nih kemarin, saya salah ngasih. Saya kira tuh saya dengernya 0,6 ternyata 6% ya. Kayak gitu guys, jadi wajib pantau nih untuk EMI, teman-teman untuk besok kan listing tuh, wajib pantau. Kalau misalnya besok masih kuat di lock arah ya udah hold aja, tapi kalau udah mulai goyang-goyang mending jual dulu aja guys ya. Kayak gitu ya teman-teman. Lagian untuk si EMI ini dia percobaan underway terbaru ya, kayak gitu ya. Semoga aja tetap bisa hijau dulu lah harusnya sih. Kalau 5% tuh harusnya tetap masih bisa hijau dulu. Walaupun dia nanti endingnya merah gitu ya, atau mungkin nggak arah, tapi harusnya sih hijau kalau jatah atasnya itu cuma 5-6% kayak gitu. Dipantau aja untuk besoknya si EMI. Nah kalau BACH sih harusnya besok arah ya Mas, jatahnya kan kecil. Nah oke, kita akan bahas ke PRDL hari ini guys. Nah PRDL ini adalah IPO-nya si kedua ya setelah Jelly ya, si AZ nih. Nah, di sini kita lihat nilai emisinya cuma 60 miliar, guys. Lihat aja antriannya, guys ya sampai 1.270.000. Masih mending loh jatah bawah dapat 1 lot nih masih mending, guys. Ini hitungannya ya, hitungannya itu kalau antriannya segini dengan lot 5 juta ya, teman-teman. Ya. Itu ya dapatnya ya berapa? Setengah lot mungkin. Kayak gitu ya teman-teman ya, setengah lot mungkin karena memang ini kan harus dibagi dengan underwriter gitu ya, setengah lot gitu. Tapi masih dapat 1 lot. Apakah coba deh kalian cek apakah kalian nggak dapat jatah? Harusnya sih ada yang nggak dapat jatah kayak si Jelly harusnya. Nah, ini masih dapat 1 lot masih oke. Nah, jatah atasnya tuh kecil sekali, teman-teman. Kecil sekali ya, cuma 0,1 sampai 0,2.
Dan ini 0,1. Jadi kalau misalnya kalian tuh pesen, eee, PRDL itu 100 jutaan gitu, 101 juta misalnya, itu kalian cuma dapat 100.000 sampai 200.000 guys. Ya paling-paling cuma dapat berapa lot itu, 100.000 ya, 12 lot, 12 lot, atau berapa? Pokoknya 0,1% lah, kayak gitu teman-teman. Kecil banget ini guys ya, ini kayaknya kalau toh misalnya nih ARA gitu ya, ini ARA-ARA sampai multi-bagger ya nggak terlalu nendang gitu guys teman-teman. Misalnya kalian pesan 100 juta nih, terus dapat 150.000 mungkin seperti itu ya, 150.000. Kalau misalnya dia bagger, kan untungnya baru 150.000 kan. Nah harusnya ya multi-bagger lah seharusnya ya. Kalau antrian yang seperti ini ya, ini jauh lebih besar daripada RLCO tuh lihat tuh. Nah, RLCO jatah atasnya itu masih 0,2% lebih, teman-teman. Nah, si apa namanya, PRDL itu 0,1 sampai 0,2, artinya jatah atasnya itu lebih kecil daripada RLCO dan lebih kecil juga daripada WBSA. Nah, kalau kita, asumsikan bahwa semakin kecil penjatahan atas tuh naiknya semakin tinggi, otomatis ya harusnya lebih gede daripada WBSA lah kenaikannya. Bisa nggak? Bisa nggak nih ya, apa namanya, IPO-nya PRDL itu kenaikannya melebihi WBSA. Nah, kita lihat WBSA ya guys ya, WBSA itu ARA berapa kali nih, ya kita kan ngasumsikan seperti itu ya guys ya. Karena kalau kita, apa namanya, lihat ya bahwa WBSA ini penjatahannya lebih besar daripada si PRDL. Jadi harusnya lebih ringan si PRDL ya. Kalau WBSA kita lihat nih ARA berapa kali ya? WBSA ARA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali. ARA 11 kali dan dia, nilai IPO-nya juga nggak jauh beda nih daripada si, apa namanya, PRDL. WBS sama PRDL kan nilai IPO-nya nggak jauh beda ya, ratusan di bawah 200 juga kayak gitu. Nah, dia sampai ARA 11 kali. Nah, apakah ini bakal sama nih sama si PRDL? Nah, kita, lihat aja. Memang PRDL-nya adalah IPO primadona di bulan ini teman-teman, walaupun jatahnya kecil ya kita targetin naik tinggi lah kayak gitu teman-teman. Ini WBSA ini kalau dari sini naiknya berapa persen tuh ya, 700% guys. 700% lah, apakah bisa ya PRDL nih nyamain WBSA yang naik 700%. Nah, kalau RLCO ini memang lebih tinggi lagi ya, tapi kayaknya sih agak sulit ya kalau mau nyaingin RLCO nih, karena RLCO ini istimewa teman-teman. Bener-bener tinggi kalau ini guys. Mungkin ya kayak WBSA lah semoga. RLCO naik ke berapa kalau dari sini 8.000%. Gila ya, RLCO itu gila, kalau RLCO itu emang gila. Tapi kalau WBSA sih harusnya sih bisa lah. Ya 500%, 600%, 700% sih untuk si PRDL. Nah, kita akan update terus untuk PRDL teman-teman ya. Semoga aja bisa nyampe target naik di atas 500%. Oke, thanks sudah nonton teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya guys.